예, 사장님. 근데 이게 잡아놓은 금액이 좀 모자라서 그 유아용 카시트 한 3개만 좀 껴줄 수. 당연히 드려야죠. 그것도 아이들 안전 문제인데. 차 세워가지고 금방 다시 전화드리도록 하겠습니다. 사장님, 감사합니다. 예. Selamat datang di Gadgetener, Korea, Jepang, Thailander. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Balik lagi di segmen cerita film Korea. Dan kita akan membahas film berjudul Tunnel. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang terjebak di runtuhan sebuah terowongan selama berhari-hari. Akankah dia berhasil keluar? Kalau gitu kita langsung gasken. Cerita berawal di saat seorang pria bernama Jungsu sedang mengisi bensin sekaligus membeli 2 botol air mineral. Hari itu adalah hari ulang tahun anaknya. Dia pun sudah membeli kue. Sesudah teleponan dengan bosnya, tiba-tiba terowongan runtuh. Untungnya Jungsu selamat, tetapi dia terjebak di tengah-tengah runtuhan itu. Jungsu mengeluarkan HP-nya yang sudah retak-retak dan segera meminta pertolongan. Setelah beberapa menit, bala bantuan datang. Dan ternyata terowongan itu benar-benar hancur sehancur-hancurnya. Istri Jungsu syok melihat berita tentang suaminya yang terjebak di puing-puing terowongan itu. Saat ini Jungsu tiba-tiba ditelepon seseorang. Ternyata orang itu adalah wartawan dari stasiun TV. Kampretnya, wartawan itu malah berbicara aneh-aneh. Dan itu membuat panik Jungsu. Akhirnya kepala tim SAR yang bertanggung jawab atas kasus ini memarahi wartawan TV itu. Saat kembali ke tenda, tiba-tiba Jungsu menelpon. Karena wartawan tadi, Jungsu jadi panik. Si ketua pun menenangkannya. Dan dia menanyai apa Jungsu ada air dan makanan di mobil itu. Karena cuma punya 2 botol air dan 1 kue ulang tahun, si ketua meminta Jungsu untuk mengirit dalam mengkonsumsi itu semua, terutama air. Dan dia juga meminta detail di mana Jungsu berada. Jungsu sangat dekat dengan kipas ventilasi. Tim SAR buru-buru membuka blueprint terowongan. Lalu si ketua meminta Jungsu mengirit baterai HP-nya juga. 아까 누구라고 그랬죠? 김대경 구조대장입니다. 저 구하실 수 있는 거예요? 곧 나오실 겁니다. Si ketua menandai keberadaan beberapa kipas ventilasi di terowongan itu. Di sisi lain, Jungsu ditelepon istrinya yang khawatir dengan Jungsu. Lalu telepon diberikan pada anaknya. Jungsu berbohong pada anaknya agar anaknya tidak panik. Setelah teleponan, dia pun merapikan mobilnya lalu tidur. Besok paginya, tim SAR menerbangkan drone untuk mengecek keadaan dalam terowongan. 뭐야, 왜 그래? 신호를 못 봤나? Lah, blok. Si ketua lalu memberanikan dirinya masuk untuk mengecek sendiri, berdua dengan bawahannya. 그냥 있어. 야무지게도 무너졌다. 크라시 누르지 마. 방금 실수로 눌렀습니다. 죄송합니다. Ternyata suara klakson itu terdengar oleh Jungsu. Di tengah teleponan, tiba-tiba 빨리 만날 것 같습니다. untungnya mereka masih sempat keluar dari sana. Jungsu juga tidak kenapa-napa. Dan ada detail baru dari Jungsu, yaitu ada runtuhan bertuliskan nomor 3 di dekat mobilnya. Hari itu istri Jungsu juga ke TKP. Tim SAR akan memulai pengeboran ke dalam reruntuhan itu dekat dengan tempat di mana diduga Jungsu berada. Istri Jungsu di sana malah seakan-akan hanya menjadi bahan konten media. Saat pergantian hari ketiga, saat beres bersih-bersih, tiba-tiba ada anjing yang mendekat ke mobil Jungsu, dibarengi dengan suara seorang wanita.
dia pun mendatangi arah datangnya suara. Saat sampai, ternyata ada seorang wanita yang tidak bisa bergerak sama sekali karena terhimpit oleh runtuhan yang besar. Dia terjebak di sana dengan anjingnya. Lalu wanita ini menanyakan Jungsu apakah dia ada air. Dengan berat hati, Jungsu membagi airnya yang dia sengaja irit-irit itu pada si wanita. Ditambah dia meminta anjingnya juga diberi air. Gimana nggak gedek coba? Karena HP wanita itu hancur, dia pun meminjam HP Jungsu untuk mengabari ibunya. Jungsu pun dimintai ibunya untuk menjaga wanita itu. Istri Jungsu yang saat itu ingin makan, jadi tidak nafsu makan setelah melihat berita Jungsu yang harus mengirit air. Saat wanita itu ingin tidur, Jungsu kembali ke mobilnya. Sebelum tidur, Jungsu mengicip kue ulang tahunnya, yang rencananya dia akan makan bersama si wanita di esok hari. Saat tidur, kue Jungsu habis dimakan anjing. Jungsu makin kesal pada anjing itu. Besok paginya saat para pekerja sedang sarapan, gila, bapak ini baik banget sumpah. Gak mau ngerepotin istri Jungsu buat bikin telur goreng yang baru lagi. Di sisi lain, si wanita saat ini sudah tidak kuat lagi karena dadanya sesak terhimpit runtuhan. Lalu dia meminta air. Jungsu pun mengambilkannya. Dan saat kembali, wanita itu sudah tidak sadarkan diri. Karena panik, Jungsu sampai tidak peduli dengan airnya lagi. Dia pun mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengangkat runtuhan itu. Dan saat tergeser sedikit, ternyata wanita itu mengalami pendarahan karena badannya tertusuk besi. Jungsu masih syok karena kejadian tadi. Sudah lebih dari seminggu, tim SAR belum juga menemui Jungsu. Karena air Jungsu sudah habis, dia dimintai untuk meminum air kencingnya sendiri. Di hari ke-9, Jungsu menemukan makanan anjing yang ada di mobil wanita tadi. 너 하나, 나 4개, 알았지? 먹어. 니들은 간을 안 하는구나. 안 대봐. 넌 열어볼 수 없을 거야. 이건 풀까? 왜? 와우. 이 되나? Ternyata kelakuan tolol Jungsu membawanya pada sisi runtuhan lain yang kiranya dia bisa eksplor. Besoknya saat si ketua kencing, dia teringat sesuatu. Plok. Setelah mencicipi, si ketua melapor pada Jungsu. 차게해서 드십시오. 감사합니다. Ya daripada dehidrasi, mau nggak mau kan? Tiba-tiba terdengar suara tetesan air. Dia pun menemukan tempat tetesan air itu. Dia buru-buru menadahinya. Jungsu lalu menceritakan kebahagiaannya menemukan air pada istrinya. 괜찮으세요? 드셨다면서요? 별소리를 다 하셨네요. 저 단장님. Plok, salah tangkep dong dia. Di hari ke-17, tim SAR siap menyelamatkan Jungsu. Tapi saat ingin beroperasi, ternyata mereka salah tempat. Dikarenakan blueprint dari terowongan itu tidak sama dengan kondisi terowongan yang sebenarnya. Jungsu yang diberitahu tentang itu langsung syok dan mulai sesak nafas. Lalu telepon itu diberikan pada istrinya. Jungsu berkata pada istrinya kalau dia sudah tidak tahan lagi. Dia sudah pasrah jikalau meninggoy karena kekurangan asupan. Tapi istrinya tetap menyemangati Jungsu supaya tetap bertahan. Di tengah teleponan, baterai HP Jungsu habis. Istrinya sampai pingsan karena kabar itu. Di hari ke-19, para ahli memprediksi kalau Jungsu sudah mati karena malnutrisi. Tapi ternyata dia masih hidup. Hari itu ada rapat tentang kasus penyelamatan Jungsu. 중단된 지 피해액이 현재까지 이정수 씨 있는 곳에 영향을 끼치. 아니 그럼 언제까지 기다려야 합니까? Ya kalau dipikir-pikir betul juga sih. Tapi si ketua tetap mati-matian membela Jungsu. Di sisi lain, ingat si paman yang cuci telur pakai air hujan kan? Dia juga masih semangat untuk menyelamatkan Jungsu. Tapi tiba-tiba paman itu pun meninggoy karena kecelakaan kerja.
Karena kecelakaan kerja tadi, akhirnya pemerintah meminta persetujuan istri Jungsu untuk menghentikan misi penyelamatan suaminya itu. Dan akhirnya... 오빠가 듣고 있어? 오빠가 듣고 있으려나 모르겠어. 배 많이 고프지? 그러면 이제 구조 작업 이상 안 한다는 뜻이고. 이제 구조 작업 끝났어. 이런 말하기가 좀 너무 모르고 기다릴까 봐. 밖에선 다들 오빠가 미안해 오빠. Ya mungkin istrinya nggak mau ngerepotin orang-orang lagi. Apalagi misi penyelamatan itu sudah pernah memakan korban. Sementara kondisi saat ini dia dan tim SAR pun tidak tahu apa Junsu masih hidup atau tidak. Jungsu yang mendengar itu langsung melanjutkan eksplornya. Yang siapa tahu dia menemukan tempat di mana tim SAR membor reruntuhan itu. Si ketua juga mengecek untuk terakhir kalinya. Siapa tahu dia bisa mendapatkan tanda-tanda kehidupan Jungsu. Tapi si ketua terpaksa harus dinaikkan lagi karena harus mematuhi atasannya. Dia pun meninggalkan alat tangkap suaranya itu di sana. Karena misi disudahi, puing terowongan itu dibom untuk memudahkan pengangkutan puing-puing nantinya. Untungnya Jungsu masih sempat keluar dari jalur yang dia buat itu. Si ketua sekali lagi mengecek headset yang terhubung dengan alat penangkap suara yang ia tinggal di bawah. Dan benar, terdengarlah suara klakson dari Jungsu. Dia segera menyuruh tim peledak untuk menghentikannya, tapi sayangnya tidak sempat. Di hari ke-35, ternyata misi jadi dilanjutkan. Dan si ketua sampai di tempat Jungsu dulu terjebak. Dia menemukan Jungsu. Jungsu lalu dibawa keluar beserta si anjing. Saat ingin dibawa ke rumah sakit, lagi-lagi atasannya yang penuh pencitraan itu menghalang-halanginya. Jungsu pun berbisik ke si ketua. Dan dia berkata, 세상을 향한 첫 말씀이시대. 다 꺼져 이 개새끼들아! 라고 이분이 말했어요. 자, 되겠습니다. 하나, 둘, 셋. disipin gak tuh? 누구? 온 국민에게 뜨거운 정부와 국민의 구조 노력에 지구보다 무겁다는 걸 Pret. Film pun diakhiri dengan si ketua yang menulis permintaan maaf ke atasannya karena perkataannya saat itu. Dan Jungsu yang trauma melewati terowongan. Tamat. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kita harus semangat dalam menghadapi masalah. Sesulit apapun masalah itu, pasti ada aja sih jalan keluarnya. Ingat, sabar. Oke, jadi itulah cerita alur film Tunnel yang KJT Nerd bawakan. Dengan cerita Jungsu yang sabar menunggu tim SAR yang tak kunjung datang. Rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 7,5/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.